170 106 0072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan 12 dan golongan 13. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang golongan 12. Nah, bagian-bagian dari golongan 12 ada beberapa atom yang termasuk dalam golongan 12. Kita dapat dilihat jelas pada tabel periodik unsur. Nah, saya langsung saja menjelaskan tentang kecenderungan dari golongan 12. Nah, golongan 12 ini dia terdiri dari zinc, ada kadmium, ada merkuri, dan ada urubium. Nah, unsur-unsur ini dia secara khas membentuk kation 2+. Golongan 12 tidak mempunyai banyak kesamaan dengan golongan Be, Mg, Ca, Ra, kecuali pada beberapa kemiripan antaranya yaitu ada Zn, ada Be, dan Mg. BeO, ada BeOH2 dan ada BeS. Dia mempunyai struktur seperti ZnO, ZnOH2, ZnS, dan juga terdapat beberapa kesamaan dalam kimiawi larutan dan kompleks Zn2+ dan Mg2+. Yang berikut adalah sifat kimiawi dari Zn, yaitu logam zinc ini dia lunak dan bersifat sangat reaktif. Dia dapat bereaksi dengan asam encer dan juga dia terbakar dalam gas klorin, Cl. Nah, di sini juga ada ekstraksi dari Zn. Yang tahap pertama untuk tahap ekstraksi dari Zn, yaitu yang pertama kita bisa melihat pada persamaan reaksi di sini, yaitu tahap pertama yaitu pemanggangan biji ZnS dalam udara dengan suhu 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksida dengan persamaan reaksi yaitu 2Zn solid tambah 3O2 gas akan menjadi 2ZnO solid tambah 2SO2 gas. Nah, tahap keduanya yaitu mereduksi oksida dengan kokas berlebihan pada suhu 1400 derajat Celcius dengan persamaan reaksi ZnO solid tambah C solid akan menjadi Zn gas tambah CO gas. Yang berikut adalah garam zinc. Nah, larutan garam zinc ini dia bersifat asam sebagai akibat hidrolisis bertahap seperti halnya dengan garam aluminium. Yang berikut ada penambahan basa, dia menyebabkan terjadinya endapan putih gelatin zinc hidroksida. Tetapi endapan ini larut kembali dalam basa berlebihan oleh karena sifat amfoterik dengan membentuk ion kompleks tetrahidroksonikat. Berikut adalah zinc oksida. Zinc oksida diperoleh dari pembakaran logam zinc dalam udara atau dekomposisi termal dari zinc karbonat. Nah, sifat zinc oksida di mana pada padatan putih, ikatan kovalen, termokronik dan semikonduktor, yaitu dia dapat menghantarkan arus listrik juga. Zinc oksida dia menunjukkan perubahan warna menjadi kuning pada pemanasan dan dia akan kembali putih pada
pada saat didinginkan. Nah, perubahan warna oleh karena temperatur dikenal dengan sifat termokromik, yaitu ada pada sifat zinc tadi. Berikut ada garam oksida. Perubahan warna karena terjadi kehilangan beberapa atom oksigen dari kisi kristalnya. Kelebihan muatan negatif warna berbeda. Pada pendinginan atom-atom oksigen yang keluar dari kristal, dia akan kembali lagi ke posisi semula, diperoleh warna semula. Jadi dia tidak akan berubah warna meskipun dia dipengaruhi oleh atom-atom oksigen. Nah, ZNO ini juga digunakan sebagai pigmen putih, filter dalam karet, komponen dalam glasses, enamels, dan antiseptik atau antibakteri. Kombinasi dengan kromium 3 oksida sebagai katalisator dalam pabrik pembuatan metanol. Yang berikut ada pengawetan buku. Senyawa yang digunakan untuk pengawetan buku adalah senyawa organometalik dietil zinc atau ZnC2H5 yang disintesis oleh Edward Franklin tahun 1849. Nah, prinsip kerjanya yaitu udara dipompa keluar dan ruangan diisi kembali dengan gas nitrogen murni bertekanan rendah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan oksigen karena dietil zinc mudah terbakar. Yang berikut adalah uap dietil zinc dipompakan ke dalam ruangan, meresap ke dalam halaman-halaman buku, dan terjadi reaksi dengan ion hidronium atau asam, menghasilkan ion zinc dan etana. Yang berikut adalah kadmium. Nah, kadmium ini ditemukan di Jerman pada tahun 1817 oleh Friedrich Stromeyer. Kadmium dihasilkan ketika ZnCu dan Pb direduksi. Kegunaannya yaitu dia sebagai pelapis elektroplatin, elektrolit larutan, tereduksi dan melindungi besi atau katoda, tahan korosi lebih lama dari zinc, lebih mudah dipatri, aloi anti retak. Batang kadmium dipakai untuk absorpsi neutron. Kadmium terdapat dalam mineral greenockite atau CdS, relatif jarang dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi dia jumlahnya sangat besar, kurang dari 100% dalam beberapa biji zinc. Sebagian besar kadmium diperoleh dari leburan biji zinc yang mengandung kadmium. Kedua logam direduksi secara bersamaan. Berikut reaksi kadmium. Dia dapat bereaksi dengan udara, dia akan membentuk CdO. Bereaksi dengan basa akan menghasilkan endapan putih, yaitu CdOH2. Penambahan ion klorida berlebihan atau CdCl, preparasi CdS. Dengan persamaan CD2+ aqueous ditambah dengan S2+, dia akan menjadi CdS solid. Dia akan menjadi solid. Berikut adalah raksa atau biasa disebut juga dengan merkuri dengan nomor atom 80 dan nomor massa 240,59. Nah, raksa merupakan logam dengan ikatan metalik terlemah di antara semua logam. Satu-satunya logam berfasa cair pada suhu kamar. Lemahnya ikatan metalik mengakibatkan tingginya tekanan uap pada suhu kamar. Jadi jika ikatan metalik dinaikkan, maka dia akan mengakibatkan rendahnya tekanan uap pada suhu kamar. Dia berbanding terbalik. Sangat berbahaya sebagai racun jika terhisap oleh makhluk hidup. Jadi jika dengan tidak sengaja kita menghirup merkuri, maka hal yang kita lakukan adalah
kita mencari udara segar agar racun-racun yang ada dalam tubuh kita dia akan bereaksi kembali dengan udara yang segar sehingga tidak terjadi keracunan. Yang berikut adalah raksa banyak digunakan dalam termometer, barometer, panel pengganti listrik, dan lampu hija raksa. Larutan logam dalam raksa disebut dengan amalgam. Ekstraksa raksa, satu-satunya raksa yaitu mineral sinabar atau raksa 2 sulfida HGS. Kira-kira 75% logam di dunia ini terdapat sebagai endapan di Spanyol dan Italia. Senyawa raksa 2. Raksa 2 nitrat adalah salah satu senyawa raksa yang larut dalam air dan mengandung ion Hg12. Raksa 2 klorida larut dalam air hangat dengan persamaan reaksi Hg liquid tambah Cl gas, dia akan menjadi HgCl2 solid. Raksa 2 oksida berwarna merah terbentuk ketika logam raksa dipanaskan pada suhu 350 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksi 2Hg liquid ditambah O2 dia akan menjadi 2HgO2 solid. Senyawa raksa 1. Tidak hanya ada raksa 2, namun ada juga raksa 1. Di antaranya raksa 1 klorida dan raksa 1 nitrat. Reaksi kesetimbangan di sporposionasi yaitu Hg2 aqueous, dia akan jika diterurai dia akan menjadi Hg liquid tambah Hg2. Nilai kesetimbangan di dispersionasi yang rendah yaitu mendekati 6 kali 10 pangkat min 3 pada 25 derajat Celcius. Yang berikut adalah baterai. Seperti yang kita ketahui bahwa baterai itu mempunyai dua kutub, yaitu ada kutub positif dan ada kutub negatif, atau biasa disebut juga dengan istilah katoda atau anoda. Nah, di sini ada baterai alkalin, baterai dengan zinc pada anoda. Reaksi selnya yaitu ZNS tambah 2OH- menjadi ZnOH2 tambah 2E. Baterai nikel kadmium merupakan baterai kering. Baterai kering Research-Abel. Reaksi selnya yaitu untuk anoda CD solid tambah 2OH- aqueous, dia akan menjadi CdOH2 solid tambah 2E. Katoda 2NiOOH solid tambah 2H2O liquid tambah 2E, dia akan menjadi 2NiOH2 solid tambah 2OH- aqueous. Baterai-baterai sekunder. Baterai-baterai sekunder ini atau baterai isi ulang, yaitu contohnya yaitu pada baterai senter. Nah, baterai senter dia jika arusnya kurang atau baterai lemah, maka kita bisa isi ulang dengan cara mengecas pada sumber listrik. Ada contohnya tadi ada baterai senter, ada baterai Nikon atau Canon. Yang kedua adalah golongan 13. Golongan 13 ini dia terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan ununtrium. Kita dapat melihat di sistem periodik unsur. Golongan ini dia tidak menunjukkan pola titik lele yang sederhana dan teratur. Ketidakteraturan sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fase padatnya bagi masing-masing unsur. Pola titik didih golongan ini cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Sesuai dengan jari-jari atomnya, maka kerapatan atau densitas
meningkat dari atas ke bawah. Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena atom mengandung 3 elektron pada kulit terluarnya, sehingga relatif jauh dari inti, dan bila elektron ini keluar maka kulit terluarnya lebih mendekati inti. Logam golongan 13 ini umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon dengan nomor atom 13 dan nomor massa 26,982. Aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,07% hingga 8,23% dari unsur massa padat dari kerak bumi, dengan produksi tahunan dunia sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lain. Aluminium murni sulit ditemukan di alam karena aluminium merupakan logam yang cukup reaktif. Sifat aluminium, konfigurasi dari aluminium ialah Ne3S2 3P1. Struktur kristal aluminium adalah struktur kristal FCC, sehingga aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Keuletan yang tinggi dari aluminium sangat rendah menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk. Ada banyak sekali sifat dari aluminium dapat kita pelajari lagi. Berikut adalah cara pembuatan aluminium. Pada dasarnya preparasi logam aluminium itu meliputi 2 tahap, yaitu tahap ekstraksi pemurnian dan dehidrasi biji bauksit. Kemudian yang kedua adalah tahap elektrolisis. Cara pembuatan aluminium itu kita bisa menggambar sebuah bagan dapat lihat di sini. Mohon maaf tidak dapat dilihat. Kegunaan aluminium industri rumah tangga yaitu untuk peralatan masak dan dapur. Industri makanan yaitu pembungkus makanan dan kaleng minuman. Sebagai bahan bangunan misalnya untuk mempelai pintu dan jendela. Sebagai bahan dasar dalam industri pesawat terbang, kapal, dan mobil. Jadi aluminium ini dia sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai fungsinya sangat menonjol di dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan manusia. Yang berikut adalah gallium dengan nomor atom 31. Sumber gallium. Gallium terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetik, dan kaolin. Gallium sering ditemukan sebagai elemen yang terkandung di dalam diaspor, sphalerite, germanit, bauksit, dan batu bara. Sifat gallium sebuah logam miskin yang jarang dan lembut, jadi dia otomatis dia berpermukaan kasar. Gallium merupakan logam padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di atas tangan. Ada beberapa banyak juga sifat dari gallium. Cara pembuatan gallium. Gallium dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu hasil dari proses pembuatan aluminium. Jadi dari aluminium dulu baru bisa menjadi gallium. Nah, pemurnian bauksit melalui proses Bayer dia akan menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Kedua, elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri, dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karat
dari hasil natrium galat, menghasilkan logam gallium cair. Kegunaan dari gallium. Gallium meleleh pada suhu kamar sehingga digunakan dalam termometer tinggi. Gallium mudah membentuk paduan dengan kebanyakan logam dan telah digunakan untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah. Yang ketiga adalah indium dengan nomor atom 31. Indium. Asal mula nama indium berasal dari garis terang indigo pada spektrumnya. Unsur ini ditemukan oleh Reis dan Richter yang kemudian mengisolasi logam ini. Sumber indium. Indium sering diasosiasikan dengan seng dan dari bahan inilah indium diproduksi secara komersil. Sifat indium, logam indium dia sangat langka, sangat lembut dan sangat lunak. Elemen ini tersedia dalam bentuk murni. Indium berwarna putih keperak-perakan. Sifat kimiawinya logam. Yang berikut kegunaan indium. Indium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor, germanium, termistor, dan fotokonduktor. Indium dapat dilapisi pada logam dan diuapkan pada gelas untuk membentuk kaca sebagus kaca yang terbuat dari perak tetapi tidak rentan korosi atmosfer. Yang berikut adalah talium. Sejarah talium kita bisa baca sendiri. Nama elemen ini diambil dari garis hijau di spektrumnya. Sifatnya yaitu oksida akan terbentuk jika membiarkan talium di udara dan hidrida dapat terbentuk jika tercampur dengan air. Logam ini dia sangat lunak dan mudah dibentuk. Ia dapat dipotong dengan pisau. Jadi dia sangat mudah kita membentuknya. Sifat talium sudah. Sumber talium. Talium terdapat dalam bebatuan crotchtite, lorandite, dan hudsonsonite. Talium juga terdapat dalam pyrite dan diambil dengan cara memanggang biji ini. Talium dapat diambil dengan cara melebur biji timbal dan seng. Kegunaan talium. Talium sulfat banyak digunakan sebagai pembasmi tikus dan semut karena tak berbau dan dia tidak memiliki rasa. Tapi senyawa ini telah dilarang kegunaannya di Amerika Serikat sejak tahun 1975. Konduktivitas talium sulfida berubah sesuai dengan eksposisinya terhadap sinar inframerah. Kristal talium bermida iodida dengan digunakan sebagai bahan optik. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.